Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Oktavia, mahasiswi STI Bank BPD Jateng, yang akan memberikan pembahasan mengenai latihan soal aplikasi komputer statistik menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja untuk soalnya, untuk uji satu sampel, berikut ini adalah data sampel beras saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Lalu untuk pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai itu berdistribusi normal. Baik, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Untuk langkah pertama seperti biasa, yaitu kita klik variable view. Pada kolom name ini kita isi dengan desimalnya, kita ubah jadi 1. Setelah ini kita langsung ke data view untuk input datanya. Penginputan data, lalu kita klik pada bagian analyze, lalu kita klik yang non-parametric test. Regency dialog ini, kita klik yang one sample KS. Kita input variabel berat. Untuk test distribution-nya kita klik yang normal, kita klik OK. Ini sudah muncul untuk uji one sampelnya. Lalu untuk analisanya, hipotesis H0 itu distribusi populasi mengikuti distribusi normal, dan untuk H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan ini berdasarkan pada probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitas kurang dari 0,50 maka H0 ditolak. Untuk keputusannya, setelah melihat hasil dari uji one sampel ini, terlihat pada kolom ASIM signifikasi two-tiled ini diperoleh nilai 0,200 untuk uji dua sisi. Karena kasus ini uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,200 dibagi 2, yaitu hasilnya 0,1. Maka didapat probabilitas di atas 0,05. Maka kesimpulannya H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Lanjut untuk soal yang kedua, yaitu uji data dua sampel berhubungan atau dependent. Untuk soalnya, sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan, kemudian siswa-siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Untuk hasil datanya itu seperti ini. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Kita klik variable view untuk menginputkan data-datanya. Setelah itu kita ke data view. Kita langsung masukkan data yang tadi di soal. Setelah ini kita klik analyze. Lalu kita pilih yang non-parametric test. Regency dialog ini kita pilih yang to delete sample. Masukkan variabel yang di sini. Pada tes tipe ini kita pilih yang will kosong, kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji tesnya. Untuk hipotesis H0-nya, yaitu suplemen tersebut tidak mempunyai efek dartif pada berat badan, dan untuk H1-nya, suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Untuk pengambilan keputusan ini didasarkan dengan perbandingan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Untuk statistik hitung ini, statistik uji dari Will Jackson-nya ini, output terlihat bahwa
dari 10 data ada 2 data yang mempunyai beda-beda negatif dan 8 data bernilai positif dan tidak ada yang sama. Dalam uji Wilson ini yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 4. Untuk keputusannya karena statistik hitung kurang dari statistik tabel maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk keputusannya terlihat bahwa pada kolom asim sig ini untuk uji dua sisinya itu kan 0,016 karena kasus ini uji satu sisi maka probabilitas menjadi 0,016 dibagi 2 yaitu didapat nilai 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka kesimpulannya H0 ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Untuk soal yang ketiga yaitu mengenai uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen. Untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan, kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapat pelatihan. Berikut ini adalah datanya. Untuk penyelesaiannya kita langsung ke aplikasi SPSS. Masuk ke variable view, lalu kita menginput variabel-variabel yang dibutuhkan. Pada bagian desimal ini kita ubah menjadi 0. Pada kolom values ini kita isi angka 1 untuk pelatihan, angka 2 Setelah sudah diinput variabel-variabelnya, maka kita ke data view untuk memasukkan data yang tadi di soal. Setelah data sudah diinput semua, lalu kita klik analyze. Seperti soal-soal sebelumnya, tapi pada bagian legency dialog ini, kita pilih two independent samples. Lalu kita memasukkan variabel salesman ini pada test variable list, dan kelompok ini kita masukkan pada grup. Untuk test type-nya ini kita pilih yang main Whitney U ini. Di sini sudah muncul untuk uji dua data yang tidak berhubungan. Untuk hipotesis H0-nya, kedua populasi identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan, dan untuk H1-nya, kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Pengambilan keputusan ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan sebaliknya jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk pengambilan keputusannya terlihat bahwa pada kolom asim sig to tailed ini diperoleh untuk uji dua sisinya 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Untuk selanjutnya, untuk soal yang keempat yaitu uji data 3 atau lebih sampel berhubungan atau dependen. Untuk soalnya yaitu sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Perusahaan ini
ingin mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut dan kemudian dipersilahkan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Untuk datanya yaitu seperti berikut ini. Dan untuk pertanyaannya, dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Kita langsung ke aplikasi. Pada variabel view ini, kolom name kita isi dengan desimal ini kita ubah semuanya menjadi 0. Langsung ke data view untuk input hasil survei tadi. Setelah itu, pilih menu Analyze, lalu non-parametric test. Pada legacy dialog ini kita klik yang correlate sample. Lalu kita masukkan semua variabel-variabel rasa. Tes tipe ini kita pilih yang treatment ini, lalu kita klik OK. Di sini sudah menunjukkan output dari SPSS. Mengenai analisisnya, untuk H0, populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik atau keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Dan untuk H1-nya, sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar. Pengambilan keputusannya ini berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka nolnya ditolak. Untuk pengambilan keputusannya pada kolom asimsik ini diperoleh 0,000, di sini didapat probabilitasnya di bawah 0,05 maka H0 ditolak, atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan yang lain. Atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapatkan penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa. Dan di sini mendapat penilaian yang lebih besar yaitu rasa keju yang mendapat nilai min 3,8. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.